Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih yang sebenarnya bikin hidup ini terasa berharga? Selama ribuan tahun, para filsuf udah pusing mikirin pertanyaan ini. Dan sering banget jawabannya tuh balik lagi ke dua hal paling dasar yang kita semua tahu, rasa senang dan rasa sakit. Wah, kutipan ini kayaknya pas banget ya buat ngegambarin momen puncak kebahagiaan. Kita semua pasti pernah ngerasain hal kayak gitu kan? Sebuah gelombang kenikmatan murni yang rasanya nyata dan berharga banget. Nah, pengalaman inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Coba bayangin, seandainya kamu bisa merancang sebuah hidup yang isinya cuma senang-senang aja, tanpa henti. Apakah itu otomatis jadi kehidupan terbaik? Yuk kita bedah bareng-bareng pertanyaan filosofis yang menantang ini. Oke, ide kayak gini itu ada namanya hedonisme. Ini adalah sebuah teori tentang apa sih mata uang dalam hidup yang baik. Menurut hedonisme, mata uangnya tuh simple banget. Kenikmatan adalah satu-satunya hal yang baik, dan rasa sakit adalah satu-satunya hal yang buruk. Jadi, makin banyak kenikmatan yang kamu kumpulin, ya makin kaya hidup kamu. Oke, di bagian pertama ini, kita bakal dalemin ide utamanya, yaitu gimana hidup kita pada dasarnya diatur oleh pencarian rasa senang dan upaya buat menghindari rasa sakit. Nah, kutipan dari filsuf Jeremy Bentham ini bener banget kan? Coba deh pikirin, dari kita bayi, secara naluriah kita nangis kalau lapar, itu sakit, dan senyum waktu digendong, itu nikmat. Hedonisme pada dasarnya ngambil intuisi dasar yang udah ngatur hidup kita ini dan ngejadiin itu sebuah prinsip filosofis utama. Jadi gini, poin pentingnya. Buat seorang hedonis sejati, hal-hal kayak persahabatan, pengetahuan, atau bahkan keadilan, itu semua nggak baik dengan sendirinya. Mereka baru berharga kalau dan hanya karena mereka membawa kita pada rasa senang. Jadi punya sahabat itu berharga karena interaksi sama dia bikin kamu merasa bahagia. Pada akhirnya, yang dihitung cuma saldo di rekening mental kamu, surplus kenikmatan terbesar dibanding rasa sakit. Dan gagasan ini tuh bukan hal baru loh. Yuk kita lihat gimana ide ini berkembang sepanjang sejarah. Ini nunjukin betapa kuat dan awetnya gagasan ini dalam pemikiran manusia. Perjalanannya panjang banget ya, dimulai dari Epicurus di Yunani kuno yang ngelihat kenikmatan sebagai ketenangan, bebas dari rasa sakit dan ketakutan. Lompat berabad-abad kemudian, Jeremy Bentham nyoba ngubah ini jadi semacam ilmu pasti buat ngukur kebahagiaan masyarakat. Terus, John Stuart Mill datang dan bilang, tunggu dulu, gak semua kenikmatan itu sama. Dia bedain antara kenikmatan tinggi, kayak baca puisi, sama kenikmatan rendah, kayak makan enak. Sampai akhirnya, di zaman modern, Robert Nozick muncul dengan sebuah tantangan yang benar-benar bikin goyah fondasi hedonisme. Jadi jelas, ini ide yang terus-menerus diperdebatkan. Sekarang kita masuk ke tantangan besar yang pertama. Kalau kenikmatan adalah satu-satunya hal yang penting, apa berarti semua jenis kenikmatan nilainya sama aja? Wah, kutipan ini nusuk banget ya. Filsafat para babi. Ini langsung ke jantung masalahnya. Kritik ini seolah-olah bilang, kalau cuma jumlah kenikmatan yang dihitung, berarti kehidupan manusia yang penuh seni dan ilmu pengetahuan itu nggak lebih baik dari hidup seekor babi yang puas guling-gulingan di lumpur. Masa sih kesimpulannya gitu? Biar kebayang masalahnya, coba kita pakai eksperimen pikiran ini. Bayangin kamu bisa milih di antara dua kehidupan. Satu, hidupnya komponis brilian Joseph Haydn yang penuh pencapaian dan emosi yang kompleks. Atau dua, hidupnya seekor tiram yang cuma ngerasain kenikmatan ringan dan simpel, tapi hidupnya ribuan tahun. Kalau dihitung-hitung pakai matematika hedonisme murni yang cuma ngitung total kenikmatan, jawabannya bisa jadi, iya, setelah ribuan tahun, akumulasi rasa senang si tiram bisa aja ngelain total rasa senangnya Haydn. Tapi jujur deh, ada nggak di antara kita yang benar-benar percaya kalau hidup tiram itu lebih baik? Kayaknya enggak deh. Nah, ini masalah besar pertama buat hedonisme. Nah, disinilah John Stuart Mill mencoba menyelamatkan hedonisme. Lewat kutipannya yang terkenal ini, dia berargumen kalau ada beberapa jenis kenikmatan yang secara kualitas emang lebih bernilai. Katanya, kenikmatan intelektual dan emosional itu punya kualitas lebih tinggi daripada kenikmatan fisik doang. Jadi, sedikit aja kenikmatan tingginya Socrates itu lebih berharga daripada segunung kenikmatan rendahnya seekor babi. Ini upaya buat ngebantah tuduhan filsafat para babi tadi. Oke, sekarang kita sampai di tantangan kedua. Dan yang ini, wah banyak yang nganggep ini sebagai pukulan telak buat hedonisme. Tantangan ini maksa kita nanya, apa perasaan senang itu udah cukup? Atau kita juga butuh realitas? Coba deh, bayangin. Ada teknologi canggih ini. Sebuah mesin yang bisa ngasih kamu simulasi sempurna dari kehidupan impianmu. Kamu mau jadi atlet juara dunia, seniman jenius, penjelajah galaksi,
Mesin ini bisa bikin kamu merasakan semua kenikmatan dan kebahagiaan dari pengalaman itu. Seolah-olah itu semua beneran terjadi. Eksperimen pikiran dari Robert Nozick ini namanya mesin pengalaman, dan cara kerjanya simple. Kamu masuk, pilih program kehidupan idamanmu, dan yang paling penting, selama kamu di dalam, kamu nggak bakal pernah sadar kalau itu semua cuma simulasi. Buat otak kamu, pengalaman itu 100% nyata. Nah, ini dia pertanyaannya. Kamu mau nggak masuk ke mesin itu selamanya? Kalau satu-satunya hal yang penting itu adalah pengalaman nikmat kita, seorang hedonis harusnya jawab mau banget tanpa ragu. Mesin ini kan surga kenikmatan. Tapi, anehnya kebanyakan orang secara intuitif bakal nolak. Kenapa ya? Ini seolah-olah nunjukin kalau ada sesuatu yang kita hargai selain perasaan senang. Kita nggak cuma pengen merasa kayak kita nulis novel hebat, kita pengen bener-bener nulisnya. Nah, dengan tantangan sekuat itu, apa hedonisme masih bisa dipertahanin? Yuk kita lihat gimana para hedonis modern ngerespons kritik-kritik ini dan apa teori ini masih bisa diselamatkan. Jadi gimana seorang hedonis ngejawab tantangan mesin ini? Pertama, mungkin penolakan kita bukan karena kita nggak mau kenikmatan, tapi karena kita takut sama hal yang nggak kita kenal. Kita lebih suka realitas kita yang sekarang walaupun ada pilihan yang lebih baik. Kedua, ada yang namanya paradoks hedonisme. Seringkali kebahagiaan sejati itu justru datang waktu kita lagi nggak ngejar-ngejar dia secara langsung, tapi sebagai efek samping dari mengejar tujuan yang bermakna. Nah, mesin ini kan ngilangin semua perjuangan dan pencapaian nyata, yang mungkin justru bikin kenikmatannya terasa hampa. Tapi pada akhirnya, daya tarik utama hedonisme itu tetap kuat loh. Soalnya ia menawarkan cara yang jelas dan simpel buat mikirin tentang hidup yang baik. Hedonisme fokus pada apa yang kita semua cari secara naluriah, pengalaman sadar yang rasanya enak dan berharga. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih mata uang sejati dari sebuah kehidupan yang baik? Kalau bukan cuma kenikmatan, terus apa? Apa itu pencapaian yang nyata, pengetahuan, atau hubungan dengan orang lain? Hedonisme mungkin nggak ngasih semua jawaban, tapi ia maksa kita buat nanya ke diri sendiri, apa yang benar-benar gue hargai dalam hidup ini dan kenapa?